Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsuddin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita Cinta Ditolak, Santet Bertindak part 4. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Pagi hari Sandi sudah datang membawa 2 butir telur ayam kampung. Loh, pagi-pagi udah ada Mbak Atik aja di sini, ujar Sandi saat menyadari keberadaan Atik. Semalam aku nginep di sini, San. Itu kamu bawa bungkusan apa? Ini telur buat ngobatin Lek Sumi, 1 mentah buat meritilin yang sakit, dan 1-nya lagi matang untuk dimakan. Sandi menyerahkan bungkusan itu kepada Sumi. Makasih ya, San, kata Sumi. Moga cepat sembuh ya, Lek. Aku mau berangkat kerja dulu. Sandi lalu pergi. Atik juga izin pulang, memberi kabar Warno supaya nanti mengantarkan Sumi berobat. Sumi memakan telur ayam kampung pemberian Sandi, minum obat dari dokter, lalu mulai menggosok pipinya pelan-pelan dengan telur ajaib. Sedikit demi sedikit rasa kaku di pipi dan nyerinya mulai berkurang. Syukurlah, rasa sakitku mulai berkurang. Perlahan Sumi mengantuk dan tertidur. Selama sakit, baru kali ini Sumi bisa tidur di kala hari masih terang. Sayem datang mengantar makanan lalu menaruhnya di meja. Sumi memang sengaja tak mengunci pintu. Toh yang di kampung ini tidak kriminal, tak serawan di kota. Melihat Sumi yang terlelap, Sayem bergegas pulang. Tak ingin rasanya keberadaannya mengganggu tidur Sumi. Lek Sumi, ayo ku antarkan ku Bu Harsini. Tadi istriku menyuruhku ke sini buat nganter sampean, ujar Warno setengah mematikan motornya. Udah nggak usah, udah enakan. Udah nggak begitu sakit di pipi dan kepalaku. Lah itu udah bisa ngomong lancar. Dibilangin udah enakan. Syukurlah, habis diapain? Minum obat dari dokter sama makan telur. Lalu pipinya diurut pelan-pelan pakai telur ayam kampung. Kalau gitu aku balik dulu ya, Lek. Sumi merasa pipinya tak sekaku dan sesakit seperti dulu. Sudah lebih baik. Hanya sakit kepalanya yang masih kadang terasa menusuk. Itu pun juga tak sesakit kemarin. Setelah salat tarawih, kembali Atik mengunjungi Sumi. Kedua orang tua Atik sudah meninggal. Terkadang Atik masih merasakan kesedihan. Mereka kesepian mengingat tak ada lagi tempat untuk berbakti. Namun ada sedikit perasaan bahagia saat Atik berkunjung ke tempat adik ibunya itu. Udah sembuh beneran, Lek? Tanya Atik. Iya udah, tinggal sakit kepala. Nih mulutku juga mulai bisa normal. Namun saat malam keanehan kembali terjadi kepada Sumi. Sakit di kepala semakin menjadi-jadi. Perlahan lidah dan pipinya sakit, bahkan lidah terasa keluh, susah untuk digunakan berbicara. Sumi hanya mampu mengerang kesakitan sambil memukul-mukul kepalanya. Arik yang merasa iba dengan apa yang terjadi pada Sumi tak bisa berbuat banyak. Hatinya ikut merasa perih melihat apa yang terjadi pada Sumi. Malam itu Sumi lalu dengan rasa sakit yang sangat menyiksa. Pagi hari Warno mengantarkan Sumi berobat ke dokter di kecamatan setelah Atik menceritakan kondisi Sumi. Berdasarkan analisis dokter, Sumi tak mengalami sakit. Tadi malam sakit, Bu, Warno menjelaskan. Giginya tidak sakit, bahkan tidak ada bengkak di bagian gusi. Untuk sakit kepala, saya berikan obat, tutur Bu Harsini. Sesampainya di rumah, Warno berunding dengan Sumi dan Atik. Apa dibawa ke Mbah Mento desa sebelah aja ya, Bu? Sakitnya Lek Sumi kok kayaknya aneh. Mbah Mento dukun itu. Ya siapa lagi? Aku sedikit bingung juga dengan sakitnya Lek Sumi. Le, ini emak diantarin Masmu berobat.
ujar Atik di sambungan telepon sore itu saat menghubungi anak lelaki Sumi. Obat dari dokter nggak ngaruh, makanya dibawa ke Mbah Mento. Mbah Mento itu siapa, Mbak? Orang pinter, soalnya emak itu nggak wajar. Moga nanti cepat sembuh. Makasih banyak ya Mbak atas bantuannya selama ini. Maaf aku belum bisa pulang. Kapan ke tempat Mbah Mento, Mbak? Gak apa-apa Le, penting doanya. Nanti butuh apa biar dikabarin. Barusan mereka berangkat. Adik musisi juga udah aku kabarin. Katanya bapak mertuanya lagi gak enak badan. Perutnya juga sakit. Mungkin dia akan pulang kampung. Sekalian nunggu emak udah dulu ya Le. Hati-hati di sana. Panggilan telepon dimatikan. Tak berselang lama ada sebuah pesan masuk ke gawai anak lelaki Sumi dari Sisi, lalu Sisi pun diteleponnya. Halo Nduk, kamu jangan pulang. Nduk adalah panggilan kesayangan orang Jawa, biasanya ditunjukkan ke wanita yang lebih muda. Iya mas, aku Kila dan Mas Seno akan pulang besok pagi. Ayah mertua lagi sakit, sekalian aja pulang nunggu emak. Lagi pula puasa gini jualan jamuku sepi mas, hanya ngandelin jualan baksonya Mas Eno. Malah PPKM. Mana di sini banyak yang positif kena COVID. Ya udahlah, kami memutuskan akan pulang dulu, kata Sisi. Mas gak bisa pulang dulu, namanya juga kerja ikut orang. Nanti kalau ada perlu apa-apa, bilang aja sama Mas. Mas usahakan untuk selalu bantu kebutuhan rumah. Iya mas, gak apa-apa. Toh selama ini Mbak di Palembang dan Mas juga yang sering membantu bayar utang-utang emak. Bahkan Mas lah yang sering mencukupi kebutuhan rumah sejak zaman aku masih sekolah sampai nenek meninggal. Sudah tanggung jawabku, Nduk. Tapi tanggung jawab yang Mas pikul terlalu berat. Sejak umur 8 tahun Mas sudah merantau. Hasilnya pun selalu buat orang rumah, tidak untuk kebutuhan dan kebahagiaan Mas sendiri. Nggak apa-apa bagiku, kebahagiaanku adalah saat melihat senyum bahagia keluargaku. Seandainya emak dulu tidak egois, tidak hanya mengejar maunya sendiri. Udah biarin, yang penting emak udah mau sedikit berubah, jadi yang lebih baik. Toh kamu juga gak pernah merasakan penderitaan yang Mas alami akibat keegoisan seorang ibu. Cukup Mas aja. Ya udah Mas, aku beres-beres dulu ya buat persiapan pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Jakarta, anak lelaki Sumi bekerja menyuplai daging di restoran. Usaha itu punya orang lain. Bayarannya sistem gaji. Beruntung dia juga memiliki langganan sendiri berupa warung makan kecil dan restoran. Dari hasil sampingan itulah yang ia kirimkan untuk keluarganya. Sedangkan untuk ngaji, semua diberikan ke istri. Anak Sumi itu bernama Udin. Itulah sahabat cerita dari Cinta Ditolak, Sandat Bertindak. Ditunggu part selanjutnya.